Makanya kita mencela itu, yang kita sembah Allah, yang kita percaya Allah. Dikala Allah itu bekerja, malah kamu mencela, malah kamu mencibir. Karena yang dinamakan kelahiran itu bukan kita di saat keluar dari ibu, bukan itu. Jadi kelahiran itu waktu roh ditiupkan ke dalam janin. Usia kandungan 4 bulan, itulah kamu itu lahir. Karena yang dinamakan lahir bukan jasad ini, tapi yang dinamakan lahir adalah roh. Makanya kalau ditanya sudah umur berapa, itulah sesuai hitungan tanggal. Lah rohmu itu berapa ratus tahun yang lalu sudah hidup kok. Makanya kalau ditanya umur walaupun 40, ngomong 60 atau berapa. Jadi kita itu tidak dengan sengaja kita berdoa umur kita nyampe 60 tahun. Gitu loh. Lah kalau dari tahun sekian sampai sekian itu adalah perjalanan hidupmu. Nah, yang ditakutkan kan, iya kalau besok itu kita masih ada umur, kalau enggak. Gitu loh. Jadi walaupun bahasa, kadang-kadang kita kafir itu enggak terasa. Nah itulah tanda-tanda orang kegelapan. Walaupun mata kita melek, walaupun di kuping telinga kita itu mendengar. Nah untuk bisa mendapatkan pencerahan luar dan dalam, ya spirit dengan nung itulah yang bisa mencerahkan. Lah mata ini hanya untuk melihat apa yang ada di alam ini supaya masuk ke hati, dan hati kita yang bisa mengolah, menimbulkan rasa. Maka dari rasa itulah kita menuntun kita untuk berbuat hal yang terbaik. Nah, Mas, sebelum lanjut lagi, kan tadi disebutkan yang meneruskan pertanyaan dari Mas Indra tadi. Menjalankan sesuatu itu bahwa itu perilaku Allah gitu. Apakah itu termasuk juga ketika yang kita anggap melakukan hal buruk gitu? Umpamakan perlu dijawab. Perlu dijawab. Ya. Kan qalbu mukmin baitullah. Hati orang-orang yang beriman itulah rumah Allah. Lah, hati yang beriman itu orang hidup atau orang mati? Orang hidup. Orang hidup kan? Iya, orang hidup. Berarti di saat Allah ada itu berarti saat kamu hidup. Nah, buruk itu pekerjaan hidupmu, bukan pekerjaan matimu. Nah, terus kamu mau menolak kalau diarahkan melakukan hal yang buruk. Apakah maling itu bisa setelah dia mau maling terus tiba-tiba adzan di tengah jalan? Kira-kira? Nah, kalau itu nggak pekerjaan hidupnya, kalau nggak ada Allah di situ, terus gimana? Ya ditentang monggo, kita mempunyai keyakinan masing-masing. Tapi kan sebenarnya hidup kita itu semuanya itu sudah kehendaknya. Kalau dia nggak menghendaki, kita nggak bisa apa-apa. Berarti bisa dikatakan maling sepintar apapun, kalau ya katakanlah kalau mati mah ya nggak melakukan. Mantan rampok yang sudah mati itu, di saat dia nyawanya sudah nggak ada, coba kita pegangi pedang, kira-kira bisa membacok? Orang yang dikatakan sekti Mandraguna, ya, yang dulunya jangankan pakai pedang, dengan ucapannya saja bisa mengirim batu. Di saat nyawanya sudah nggak ada, kasih jangankan batu besar, kerikil kecil aja. Di saat dia mati, bisakah itu? Apakah itu bukan pekerjaan Allah? Ya, berarti ya Mbak, kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa tidak seharusnya manusia itu mencela gitu. Lah untuk apa? Apalagi kalau percaya kita sudah hidup dan sudah percaya bahwa itu semuanya Allah. Untuk apa? Makanya kita mencela itu, yang kita sembah Allah, yang kita percaya Allah. Dikala Allah itu bekerja, malah kamu mencela, malah kamu mencibir. Coba. Nah, kalau itu aja nggak seberapa. Allah sudah menciptakan,
dia sudah menjadikan itu, walaupun bentuknya yang menjijikkan dan lain sebagainya, tiba-tiba kamu mengharamkan. Kan sama saja dengan tidak sengaja kita tuh mengharamkan Allah, mengharamkan Tuhan. Kan gitu. Wong itu ciptaannya loh. Tanpa dikehendaki, nggak ada babi dan anjing. Dan itu dia yang menciptakan. Lalu kamu yang tinggal menikmati kok mengharamkan. Coba. Kalau kamu nggak mau, jangan makan sudah. Nggak usah membenci. Ya. Apalagi ngomongnya tenang di sini di Tuban. Towak. Kita nggatik. Itu kan cuma sarana media. Supaya bunga dari Bogor itu mengeluarkan tetesan. Itu tanpa kehendaknya, kira-kira jangan digatik. Ya. Kita pakai wires itu, diinjak pakai itu. Apa kira-kira ya kalau nggak dikehendaki bisa keluar? Enggak. Itu sudah dikeluarkan dan itu mempunyai rasa yang khas. Kita tiba-tiba mengharam-haramkan. Jangan begitu. Kalau nggak mau minum sudah jangan menghukumi dan menghakimi. Karena itu semua ciptaannya. Makanya ciptaan itu ada yang boleh kamu makan, ada yang bukan boleh. Ada yang kamu itu bisa makan, ada yang kamu jijik untuk memakannya. Kalau ditanya jangan haram, saya jijik. Gitu loh. Kalau jijik alasanmu sudah benar. Lah kalau haram menentang Tuhan lo ya. Ya bukan menentang lagi. Bukan menentang lagi. Artinya yang membuat pun juga haram. Ya iya. Berarti kan menentang. Gitu loh. Oh, Iya. sok gawe di karam-karam. Ayo makanya sebenarnya hukum tulisan itu semuanya buatan manusia sesuai kebutuhan. Itu loh, masalahnya gini. Yaitu dikategorikan haram. Tapi di saat kita sakit parah dan membutuhkan zat itu, kenapa kok hukum itu bisa berubah menjadi halal? Kenapa? Ketentuan itu kalau ketentuan Tuhan sudah nggak bisa diubah lagi toh? Mestinya. Lah kok bisa diubah-ubah iso malah sesuai dengan kebutuhan. Makanya hukum adalah sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka kita bertuhan artinya mencari kebutuhan hidup ini loh. Yang diomongkan hidup bukan mati. Tapi kalau tentang yang nikmat dan tentang yang sengsara, kita membicarakannya setelah mati. Nah berarti kan kita nggak bertuhan. Lah mati kok masih ada kebutuhan loh. Berangkat ke kuburan itu loh dipikul. Masuk ke lubang kubur itu loh dimasukkan. Oh, bicarakan tentang nikmat itu nikmat jasad. Bukan nikmat roh. Roh itu nikmat terus kan biyen, nggak pernah melakukan apa-apa. Roh tugasnya hanya memberi hidup pada yang punya jasad itu loh. Jadi yang ngomongkan manis, yang ngomongkan pahit, yang ngomongkan empuk itu jasad ini loh, bukan roh. Roh itu mau ditidurkan di tikar pandan, yo nikmat. Ditidurkan di galar nengarani. Itu ya nikmat. Di kasur yang empuk, hutang banyak yo malah molak-malik. Nah, terus bahkan sebelum itu katakanlah itu kan dogma dari ajaran baru, katakanlah kan ada haram halal gitu. Kita berbicara ke Jawa itu sendiri, saya pernah mendengar bahwa ada yang pamali. Nah itu apakah sama seperti konsepnya haram halal atau bagaimana? Enggak, pamali sendiri itu kan juga sebenarnya mau mengatakan ini yang mana, ini yang haram atau yang halal kan nggak jelas. Nah daripada ini nggak jelas haramnya, ini nggak jelas halalnya, maka pamali. Janganlah. Tapi kalau ditanya kenapa, ya sudah pamali. Pamali kan artinya apa? Lah ya artinya apa? Artinya kan ketentuan yang tidak jelas toh. Dibilang dilarang enggak, disuruh juga enggak. Tapi kebanyakan kalau itu dilakukan biasanya ada efek buruknya. Dan itu pamali. Nah makanya kalau mengadopsi bahasa orang lain kan
langsung kita pakai hukum ini. Kan gitu. Nah, daripada pakai hukum itu yang nggak jelas dasarnya, pakai hukum ini nggak jelas dasarnya, maka kita ngomong pamali. Kalau orang Jawa kualat, gitu. Pamali. Ya, makanya kalau di Sunda. makanya kalau dicari kosakatanya, kualat itu nggak ada, pamali pun nggak ada kosakatanya. Mau ngambil bahasa apa juga enggak. Jangankan bahasa-bahasa yang begitu, San. Bahasa yang benar Indonesia itu mengapa. Tapi dengan mengapa itu artinya kejadian itu buruk. Gitu. Lalu kita tanya pada orang lain, karena nggak tahu itu melakukan hal keburukan atau kebaikan, kamu lagi ngapain? Kan gitu loh. Nah, ngapain itu kan bahasa pertanyaan yang kita tidak tahu waktu itu orang itu mengerjakan apa. Kan sama saja. Nah, apakah ngapain itu dari kosakatanya ada waktu dulu? Kan nggak ada. Kan kita sendiri baru mengartikan ngapain itu pertanyaan kamu lagi apa. Kan begitu. Nah, makanya bahasa itu juga berubah itu sesuai dengan zamannya dan sesuai dengan kebutuhan. Karena kebanyakan orang hidup ini adalah sibuk untuk mencari Tuhan. Gitu loh. Makanya kok ada orang yang tidak bertuhan dinamai apa? Ateis. Kok segampang itu? Apakah orang ateis itu nggak pernah bekerja? Apakah orang ateis itu nggak pernah memberi nafkah anak istrinya? Kok terus masih ngomong orang itu nggak bertuhan? Dan saya tanyakan Tuhan itu apa toh? Coba kira-kira. Sibuk tiap hari 5 kali membasuh muka, membasuh kaki, berkumur untuk menyembah. Apakah itu bukan salah satu untuk mencari Tuhan atau menyembah Tuhan? Kan di dalamnya setelah melakukan itu supaya apa? Rezeki kita lancar. Kan kebanyakan itu. Iya. Kan tetap kebutuhan rezeki itu yang kita harapkan. Enggak tentang nyembahnya itu loh. Bahkan nyembahnya itu kadang-kadang cuman gugur kewajiban, tapi tujuan utamanya adalah supaya hidup kita itu mulia. Nah, mulia adalah mencukupi kebutuhan untuk memuliakan diri. Makanya ojo munafik bagi orang-orang penyembah Tuhan itu. Orang berspirit, orang yang dzikir, orang yang membaca ini. Makanya setiap amalan, bacalah ini, maka kamu akan terpenuhi. Kenapa kok mesti itu yang dibicarakan? Kok enggak hatimu nanti terang, hatimu nanti gamblang, dan kamu akan merasakan hidup yang, kalau membicarakan hidup kamu tentram, artinya juga terpenuhi kebutuhanmu lagi. Kenapa kok mesti itu yang dibicarakan? Kok enggak ada, kamu baca ini loh, nanti kamu masuk neraka, kok enggak ada yang begitu? Iya. Kok ini baca 100 kali tiap malam, maka hutangmu akan lunas. Berarti kan ya mencukupi kebutuhan untuk bayar hutang. Maka rezekimu akan lancar. Berarti kan juga kebutuhan hidup lagi.